Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur, diberikan banyak rezeki. Kita mulai untuk praktikum desain grafis berikutnya. Ini saya pakai Photoshop. Kita buka Adobe Photoshop. Saya menggunakan versi yang CC, Adobe Creative Code ya. Gini tampilannya. Kalau RAM-nya besar, pakai SSD mungkin bukanya lebih cepat. Nah, yang pertama introduction dulu. Jadi saya kenalkan dulu tentang Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop ini digunakan untuk pengeditan foto atau gambar. Jadi memang dia spesialisnya untuk pengeditan foto atau gambar, pembuatan efek ya berkaitan dengan foto atau gambar. Nah, ini termasuk grupnya Adobe ya, termasuk Adobe Premiere, Adobe Illustrator dan teman-temannya. Versinya banyak sekali. Mulai dari Photoshop 6 dulu ya. Sekarang sudah menggunakan CC ya. CC. Nah, ini saya sudah menggunakan tapi masih tahunnya tahun 2013. Nah, saya kenalkan dulu yang bagian atas. Bagian atas di sini ada namanya menu ya, tombol menu. Ini hampir sama seperti tombol yang lainnya. Kemudian di sebelah sini ada option ya. Option bar. Kemudian di kiri ini yang nanti akan sering kita gunakan, ini adalah tool panel. Tool panel. Kemudian di sebelah kanan ini adalah Photoshop panel. Ya, ini nanti berkaitan dengan warna dan seterusnya. Nah, tool panel terdapat berbagai tool, nanti akan kita bahas ya. Bagiannya ini banyak sekali, ini nanti fungsi yang akan kita gunakan dalam Photoshop ya. Kemudian diantaranya ada namanya Move Tool. Nah, ini namanya Move Tool ya. Ini Move Tool itu fungsinya untuk memindah objek. Ini Move Tool. Kemudian di bawahnya ada Mark Q. Ini ada 4 ya. Ada 4. Ini fungsinya untuk menyeleksi. Ada Rectangular Mark Q Tool. Kotak ya nanti ya. Kemudian ada Elliptical Mark Q Tool. Model lingkaran. Kemudian ada namanya Single Mark Q Tool. Membuat area seleksi berbentuk garis horizontal. Kebalikannya Single Column Mark Q ini berbentuk vertikal. Ini fungsinya untuk menyeleksi. Nanti di praktikum berikutnya nanti akan kita bahas. Di bawahnya ada namanya Lasso, grupnya Lasso. Bukan Ari Lasso ya. Jadi ada Lasso Tool untuk membuat area seleksi. Ya, Lasso Tool ini digunakan untuk membuat sebuah area seleksi. Ada Lasso Tool, ini nanti manual, pakai mouse. Kemudian Polygonal Lasso Tool, nanti kita akan coba gunakan. Itu nanti berbentuk garis ya, jadi nanti kita tinggal klik-klik garisnya ya. Kemudian ada Magnetic. Kalau ini untuk membuat seleksi secara otomatis, jadi kayak magnet. Kalau warnanya berbedanya mencolok, mungkin lebih enak kita pakai Magnetic Lasso ya. Di bawahnya sini ada namanya Quick Selection Tool. Fungsinya membuat seleksi dengan cepat ya. Kemudian ada lagi namanya Magic Wand. Ini fungsinya juga membuat seleksi, memilih kesamaan warna ya. Nanti kita bisa atur untuk toleransinya. Berikutnya di bawahnya ada namanya Crop Tool. Nah, ini dari namanya digunakan untuk memotong ya. Memotong, ini juga model perspektif. Perspektif itu kayak semacam miring ya. Kemudian ada lagi namanya Slash Tool. Ini untuk memotong gambar ya. Kemudian ada Slash Select Tool. Ini fungsinya untuk memilih potongan gambar
jika masih ingin menggesernya. Di bawahnya, ini kenapa saya kenalkan satu-satu, karena penting ya. Ada namanya eyedrop tool. Ini fungsinya mengambil sampel warna. Kemudian ada, hampir sama ya, ada rule. Ini mengukur objek pada gambar dan menginformasikan berapa jarak. Biasanya kalau modelnya miring, ya nanti kita bisa gunakan rule tool ini, pengambilan gambarnya. Berikutnya di bawahnya ada namanya spot healing brush tool. Ini yang banyak disukai ya. Ini untuk menghilangkan bagian tertentu ya, menghilangkan jerawat, menghilangkan keriput. Ya, ini biasanya menggunakan spot healing brush tool. Ya, kemudian ada bawahnya ada healing brush tool. Ini sama ya, untuk mengcloning duplikat bagian tertentu. Ya. Jadi yang jerawatnya dihilangkan ya, diambil bagian yang lain. Kemudian ada patch tool. Ini untuk menggantikan bagian yang diseleksi dengan bagian lain. Kemudian ada content aware math tool. Nah, ini mungkin yang membedakan antara versi di bawah CS6 ya. Di bawah CS6 dengan CS6 ke atas, ini sudah ada menu namanya content aware math tool. Oke, kita masuk contohnya ya. Contohnya, saya buka sebuah dokumen, open. Kita masuk ke sebuah dokumen di saya pakai ini ya. Nah, oke, saya tunjukkan. Oh iya, untuk zoom kita bisa gunakan apa ya? Bisa gunakan zoom yang di bawah ini 100 berapa ratus persen ya. Atau kalau paling cepat saya gunakan biasanya kontrol ya. Kontrol plus sama kontrol minus. Ya, ini kontrol plus, ini kontrol minus. Ya. Nah, ini kontrol plus, kontrol minus. Ya. Ya. Oke. Saya akan tunjukkan salah satu versi Photoshop versi ke atas. Ini ada namanya tadi mana tadi? Di sini ya. Nah, ini ada namanya content aware tool. Ini maksudnya seperti ini. Jadi saya mulai dari sini ya. Nah, ini artinya nanti bule ini saya pindahkan, tapi tanpa menghilangkan bekas seleksi. Ini akan saya pindahkan di sini misalnya, tapi nanti di sini tidak terlihat. Nah, ini fungsinya. Ya, ini yang kedua, saya coba ya. Ini lingkarannya saya pindahkan. Nah, ini perbedaannya. Ini harusnya kalau dipindahkan terlihat perbedaannya. Nah, ini mulus ya. Nah, ini fungsinya seperti itu. Ya, ini perbedaan versi sebelumnya. Kemudian ada brush tool, membuat sapuan ya, membuat kuas ya, dan seterusnya. Kemudian ada namanya clone stem tool. Nah, ini banyak disukai juga. Ini untuk clone itu untuk apa ya? Untuk menggandakan ya. Ini caranya gimana? Misalkan di sini kita tekan tombol ALT ya. ALT ditekan dulu, baru kita klik di sini. Kemudian di sini baru kita mulai sapukan. Nah, ini namanya clone ya. Yang ini juga sama, pakai ALT ya. ALT diklik dulu, tombol ALT-nya. Nanti dia berubah seperti apa ya? Kayak semacam target ya. Kemudian kita klik, kita geser, misalkan nanti di sini ya. Nah, ini clone ya. Berarti dia fungsinya untuk menggandakan. Nah, ini fungsinya. Ya. Kemudian berikutnya ada di sini history ya. History ini mengembalikan gambar yang sudah di brush ya. Kemudian ada art history. Ini hampir sama, namun dengan gaya artistik tertentu. Kemudian di bawahnya ada erase tool. Ya. Oh, clone sudah ya. Clone stem sudah. Kemudian erase itu untuk menghapus ya.
menghapus. Kemudian ada namanya gradient, memberikan warna gradiasi. Sama paint bucket tool, ini untuk mengisi atau mengganti warna objek dengan warna foreground. Nah, ini ada dua namanya. Ini ada namanya warna foreground sama warna background. Ini kalau kita klik, nanti di bawah ada tooltipnya ya. Nah, ini termasuk set foreground, yang bawah adalah background. Nanti akan kita bahas. Kemudian ada namanya tombol blur ya, blur tool. Blur itu dari arti menyamarkan ya, menghaluskan bagian tertentu. Kemudian ada sharpen tool, ini mempertajam. Ada smooth, nanti membuat karikatur kita pakainya ini ya. Ini memberikan efek sentuhan jari ya pada cat yang masih basah. Jadi nanti kita pakainya tuh. Kemudian bawahnya ada namanya dot tool, memberikan efek terang pada sebuah objek. Kemudian ada burn tool, ini memberikan efek gelap. Nanti ini juga akan kita gunakan untuk membuat karikatur. Kemudian ada namanya spong tool, untuk meningkatkan saturasi pada objek atau gambar tertentu. Di bawahnya ada pen ya. Ini salah satu seleksi yang saya sukai. Jadi nanti kita bisa gunakan model pen untuk membuat titik-titik ya, yang nantinya akan membentuk sebuah seleksi atau patch. Kemudian ada freedom. Oh, freeform ya, bukan freedom ya. Freeform ini menggambar secara bebas ya, dan seterusnya. Kemudian ada teks ya. Kalau kita lihat di sini ada, kita nulis berdasarkan horizontal atau vertikal ya. Ini untuk teksnya ya. Kemudian ini nanti direct selection tool nanti akan kita gunakan, ini kaitannya dengan pen tool yang tadi ya. Kemudian ada ini membentuk kotak ya, membentuk oval, membentuk garis, pakainya ini. Kemudian ada hand tool ya, untuk memindahkan ini. Kemudian ada zoom ya, zoom sama ya, zoom. Nah, bawahnya ada namanya background sama foreground ya. Background sama foreground. Ini untuk menentukan warna depan, itu foregroundnya. Kalau background ini untuk warna belakangnya. Ya. Jadi ini adalah pengenalan sekilas tentang Adobe Photoshop. Ya, nanti di kanan juga banyak, ini color. Ya. Kemudian ini ada, nanti banyak sekali. Ada namanya di sini yang paling penting, namanya history. History itu apa ya? Semacam kayak catatan sebelumnya ya, apa yang kita kerjakan. Kalau di Corel ada undo ya, ini juga ada undo, edit, undo juga ada. Tapi ini history itu lengkap. Jadi apa yang kita kerjakan? Ya, apa yang kita kerjakan nanti dia akan tampil di sini. Nah, ini kelihatan lengkap ya. Jadi clone stempel, ini perintah sebelumnya, perintah sebelumnya, perintah sebelumnya, sebelumnya. Nah ini mulai dari buka dokumen baru ya. Nah, seperti ini. Ini nanti sering kita gunakan. Ini perbedaannya antara Corel dan Photoshop. Jadi kalau Corel mungkin dia lebih untuk mendesain ya, desain brosur, desain stempel ya, desain logo. Tapi kalau Photoshop dia lebih untuk editing foto ya. Dia lebih ke manipulasi efek-efek yang ada di dalam foto. Baik, mungkin itu pengenalan sekilas tentang Adobe Photoshop. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui grup Google Classroom atau bisa melalui WhatsApp group. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan lagi, yaitu teknik menyeleksi. Jadi nanti kita akan bandingkan gimana caranya kita menyeleksi pakai
polygonal lasso sama kita pakai pen ya. Oke, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.